Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang praktikum akuntansi yang berhubungan dengan bisnis online. Nah, setelah kemarin kita belajar bagaimana kita mengaplikasikan sebuah APK atau sistem. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seluk-beluk tentang bisnis online. Nyambung nggak Pak kira-kira dengan praktikum? Nyambung. Namanya praktikum itu kan harus praktek. Tapi kalau praktek saudara hanya di dalam kelas atau di depan meja komputer, menurut saya itu belum praktek secara utuh. Karena apa? Praktek yang sesungguhnya adalah di dunia luar sana, yang mana saudara harus mengerjakan langsung bisnis yang real dan benar-benar menghasilkan money di sana. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana belajar menggunakan suatu alat. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan tetap logika, tapi kita belajar seluk-beluknya. Seluk-beluknya seperti apa? Seperti biasa, saya tampilkan ke dalam slide yang nanti saudara bisa ikuti dari awal sampai akhir. Tapi saya harap saudara tidak skip videonya. Karena apa? Sekali lagi, materi ini walaupun mungkin nanti tidak tertampilkan dalam ujian, tapi saya harap materi ini bisa menjadi pembekalan saudara untuk menapaki dunia luar sana ketika saudara akan lulus, yang mana saudara akan lulus sebentar lagi. Ya, masih lama Pak, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi itu tidak lama. 1 tahun itu cepat, apalagi 1 bulan. Karena kalau saudara hanya menunggu tanpa melakukan kegiatan apapun, maka akan terasa lama. Tapi isilah waktu saudara dengan kegiatan yang bermanfaat, yaitu dengan bisnis. Saya tidak bisa bisnis Pak. Semua orang mengatakan tidak bisa. Karena apa? Belum mencoba. Saya dulu juga tidak bisa membuat video yang seperti saudara tonton saat ini. Saya tidak bisa editing, saya tidak bisa tag vokal, saya tidak bisa menggunakan kamera, semuanya tidak bisa. Dan saya juga merasa ini bukan bidang saya. Tapi karena krisis yang terjadi saat ini memaksa saya harus bisa dan bisa dan bisa, tidak mau kalah dengan anak muda. Nah, karena krisis dan karena kehimpitan suasana membuat kita menjadi terpaksa bisa. Nah, makanya saya mengharapkan saudara, kalau saudara ingin sesuatu yang lebih besar tetapi saudara ngerasa tidak bisa, berarti sudah saatnya saudara membuat sempit diri saudara sendiri. Artinya, buatlah diri saudara menjadi krisis. Coba saudara bayangkan, ketika saudara sedang dikejar makhluk berkaki 4, atau kita bisa mengatakan anjing. Nah, kira-kira yang sebelumnya saudara kalau lari 5 menit rasanya capek sekali, tapi tiba-tiba bisa lari kencang selama 10 menit. Karena apa? Saudara kepepet. Nah, jadi intinya buatlah diri saudara kepepet sehingga saudara bisa keluar dari zona nyaman dan saudara bisa menapaki kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Nah, baik, untuk intro kali ini sudah kira-kira sampai di sini. Tidak perlu lama lagi, kita langsung kepada materi. Dan jangan lupa untuk like video ini dan selalu subscribe. Nah, yang belum subscribe, di bawah itu ada tombol merah. Silahkan klik agar apa? Agar video saya ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat dan bisa memberikan energi positif bagi semuanya yang saat ini sedang terlockdown di rumah. Nah, mari kita simak videonya dan selamat belajar untuk saudara. Mari kita simak slide selanjutnya. Baik, saudara, mari kita lanjutkan untuk pembahasan kita, yaitu untuk mengenal bisnis online dari sudut pandang akuntansi. Nah, karena dari pertemuan pertama kita kemarin, saya banyak mengenal saudara yang rata-rata kepingin bisnis online. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana kita berbisnis secara online dengan baik dan benar. Kalau kemarin kita sudah membahas alat yang akan kita gunakan, sekarang kita membahas bisnisnya dari sudut pandang akuntansi. Nah, semoga channel ini bermanfaat dan konten ini bisa bermanfaat untuk saudara dan bisa menjadi bekal saudara untuk menapaki dunia masa depan setelah saudara lulus. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, silahkan like dan jangan lupa saudara komen di bawah untuk bertanya dan sekaligus untuk absen. Nah, jadi untuk absen pengganti reguler di kelas. Nah, baik, mari kita lihat videonya. Selamat belajar dan selamat mendapatkan ilmu baru. Nah, untuk alur presentasi saya hari ini,
kita akan membahas ke dalam 4 jenis bisnis online. Nah, maksudnya 4 jenis adalah kita akan mengenal definisi dulu. Definisi dari bisnis online itu apa? Kemudian kita akan jabarkan dalam jenis-jenis bisnis online-nya. Kemudian kita akan belajar strateginya. Kemudian yang terakhir kita akan mengetahui risiko dari bisnis online. Semuanya ini saya rangkum dalam bagan kelebihan dan kelemahan bisnis online. Nah, untuk lebih jelasnya dan supaya saudara tidak gagal paham, biasakan untuk melihat video sampai di akhir dan jangan di skip. Karena siapa tahu nanti saya akan mengadakan kuis yang mana materinya berasal dari video-video yang sudah saya berikan kepada saudara. Nah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Nah, untuk yang pembahasan pertama, kita akan membahas tentang definisi bisnis online. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan bisnis online itu apa? Jadi yang jelas, bisnisnya menggunakan jasa online atau internet atau daring kalau kita mengenal. Nah, jadi apa bedanya dengan bisnis konvensional? Bisa nggak Pak, misalkan warung kemudian kita bisniskan secara online? Bisa banget. Nah, tergantung SDM-nya mau apa enggak. Karena misalkan kita membuka bisnis secara tradisional, artinya kita hanya menunggu orang yang akan datang di warung kita pada saat itu juga. Bukan menjangkau di calon pelanggan yang letaknya jauh dari lokasi kita jualan. Nah, kelebihan bisnis online bahkan kita bahkan tidak mengenal siapa pelanggan kita dan di mana letak pelanggan kita. Karena apa? Karena antara kita dengan pelanggan yang lain dihubungkan dengan jaringan internet yang mana sudah saya rasa sudah di seluruh pelosok Indonesia sudah ada sinyal internet. Mungkin masih di beberapa tempat ada yang sinyal internetnya kurang kuat. Nah, mungkin itu masalah provider atau mungkin masalah antena BTS yang belum menjangkau. Tapi saya rasa sudah 80-90% di daerah Indonesia sudah terjangkau jaringan internet. Nah, kalau kita sudah menjalankan bisnis online, artinya kita harus siap melakukan penjualan kepada calon pelanggan yang di daerahnya jauh dari lokasi kita. Artinya kita harus siap dengan jasa ekspedisi. Nah, kalau misalkan seperti yang dijabarkan di bawah, kalau bisnis online-nya tenaga jasa gimana Pak? Kalau penjualan kan tinggal barang saya packing kemudian saya kirim. Nah, kalau jasa seperti yang aplikasi yang saudara pakai saat ini, yaitu Gojek dan Grab, itu jasa bukan? Jasa kan? Nah, dari yang misalkan saudara kepengen membeli makanan atau saudara kepengen pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi di daerah saudara tidak ada yang mau mengantarkan. Nah, dengan aplikasi itu saudara akan mendapatkan jasa pengantaran atau jasa membelikan makanan. Nah, atau mungkin saudara sedang capek, butuh tenaga pijat refleksi. Ada namanya Go Massage yang ada di aplikasi Gojek. Saudara tinggal panggil tenaga pijat itu, maka tenaga tersebut akan datang ke rumah saudara untuk memberikan jasa pijat. Jadi penjualan dalam bentuk barang dagang ataupun jasa semuanya bisa di-online kan. Saat ini tidak ada jasa atau mungkin perdagangan yang tidak bisa di-online kan. Semuanya bisa. Nah, tergantung sekarang saudara passionnya di mana, hobinya di mana. Karena jangan sampai saudara menjalankan bisnis yang mana saudara hanya ikut-ikut, tidak didasari dengan hobi. Karena apa? Kalau tidak didasari dengan hobi, pasti akan cepat bosan. Nah, itulah penyakit orang berbisnis. Mari kita lanjutkan. Nah, untuk bisnis online ini fasilitas medianya, alat promosinya ada 6 di sini disebutkan. Nah, 6 seperti yang saudara baca, ada yang namanya website. Nah, tidak perlu dijelaskan lagi, website sudah tahu.
Kemudian community web. Community web itu ya seperti semacam seperti blog, tapi itu, nah contohnya portal mahasiswa di kampus saudara. Nah itu adalah bentuk dari community web. Kampus bisa melakukan penjualan apapun yang mana marketnya udah jelas, siapa mahasiswanya. Atau mungkin perusahaan yang mempunyai community web, marketnya siapa, karyawan, sudah jelas. Kemudian social network, yaitu ya media sosial yang saudara gunakan, Instagram, YouTube, atau mungkin Facebook, nah, dan sebagainya ya. Kemudian space dan banner on web. Nah, jadi banner on web ini contohnya begini. Misalkan saudara nonton YouTube, tiba-tiba ada iklan muncul teng gitu. Nah itu namanya banner on web. Jadi dia tiba-tiba itu nyelip di antara web yang akan saudara buka. Nutupin dulu tuh. Saudara pengen ngilangin tapi nggak bisa. Nah itu namanya banner on web. Nah, kemudian adalah software. Nah software itu seperti yang saudara gunakan dan saudara download kemarin. Saudara download aplikasi kasir misalkan. Nah itu sebenarnya adalah salah satu bentuk bisnis online yang mana saudara mulai melakukan kegiatan pencatatan dengan jasa online. Nah kalau kemarin ada namanya tagih gratis, tagih hutang teman saudara yang melakukan hutang di toko. Dan nah itu kan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan secara online. Kemudian situ ada aplikasi menyebarkan kartu nama digital. Nah itu adalah media promosi juga, media promosi yang saudara bisa gunakan kepada calon customer yang baru. Nah itu adalah bentuk-bentuk media atau alat-alat online. Nah bisnisnya seperti apa? Contoh jenis-jenis bisnis online ada banyak banget. Toko online, nah ini saudara sudah paham banget toko online. Mungkin di beberapa saudara ada yang sudah menjalankan bisnis online. Ada yang bisnis mukena, bisnis hijab, bisnis sepatu, bahkan bisnis jasa pembersihan sepatu. Nah itu saudara sudah terlalu familiar. Kemudian ada jasa PPC atau pay per click publisher. Nah itu jasa begini. Ketika saudara menerbitkan suatu buku dan buku itu diklik oleh calon pembaca, nah itu saudara dibayarkan berdasarkan klik yang diklik oleh calon pembeli. Nah jadi dibayar per klik, dibayar per dipencet linknya. Kemudian pay to review. Pay to review itu adalah saudara akan dibayar, bisnis saudara akan dibayar berdasarkan review yang saudara berikan kepada suatu, misalkan saudara akan mereview sebuah film. Nah, reviewnya itu akan dihargai oleh produsernya. Nah, jadi review yang berkualitas nanti akan dikompetisikan di antara reviewer itu. Nah, itu ketika review saudara itu bagus, nah maka review saudara akan dibayar. Kemudian itu sudah sangat familiar. Nah nanti kalau mungkin di antara ini ada yang belum paham, silakan seperti biasa, silakan saudara tanya di kolom komentar. Nah baik, mari kita lanjutkan. Kemudian ini adalah definisi toko online seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, saya lanjutkan lagi. Pay per click, nah ini masih mirip-mirip lah seperti tadi. Nah, pay to review, nah ini seperti cara yang saya jelaskan tadi. Saya jelaskan tentang film, ini aktivitas ngeblog. Nah, ngeblog itu bikin blog yang mana adalah mengomentari suatu film atau apapun contohnya lah. Baik, kita lanjutkan. Ini tentang membership system, jadi situs iklan baris berbayar. Nah, ini kita menjadi membership untuk mengiklankan suatu barang. Nah, jadi kalau kita punya blog, kemudian ada orang yang akan iklan di tempat kita, nah itu maka kita mendapatkan revenue atau pendapatan. Kita lanjutkan. Domain parking. Jadi maksudnya begini, saudara
kalau gampangannya itu gini, saudara punya tanah kosong, kemudian tanah itu dikapling-kapling. Nah, orang yang akan membayar kapling saudara, nah itu saudara baru dapat keuntungan. Nah, ini kalau maksudnya domain kosong, itu artinya saudara membeli sebuah www atau semacam websitenya itu kosong. Nah, saudara mengiklankan untuk, yuk siapa yang mau pakai jasa domain saya, siapa yang memakai jasa www saya, silahkan nanti saudara sewa dan gunakan nama perusahaan saudara, dan hanya membayar biaya sewa misalkan 500.000 selama setahun. Kok murah gitu loh. Nah, sebenarnya bukan masalah murah atau enggaknya, tapi jasa domain itu kita bisa menawarkan begini, misalkan saudara punya perusahaan gitu, tapi kalau untuk mengurus website itu perlu cara yang panjang atau mungkin biaya yang mahal, dan ada biaya yang harus kita bayarkan ke pemerintah, pajak dan sebagainya. Kalau kita nggak mau ribet, ya udah sewa domain. Sewa domain, kita nggak bisa mendesain website, pasrahkan kepada mereka. Tolong saya didesainkan webnya. Nah, nanti ada biaya tambahan, yaitu biaya desain web. Kemudian pokoknya terima jadi, mau yang seperti apa, apakah akan dibuat landing page. Jadi landing page itu cuman hanya satu halaman saja. Jadi kalau misalkan saudara masuk ke Facebook, tiba-tiba ada klik iklan. Nah, kemudian klik iklan satu lembar. Kemudian ada pilihan beli sekarang, nanti 4 jam lagi harganya akan naik. Nah, itu namanya landing page. Jadi halamannya cuma ada satu dan langsung terkoneksi ke bagian penjualan. Nah, kalau domain www itu biasanya misalkan terdiri dari beberapa link, misalkan biodata perusahaan, biografi perusahaan, kemudian career, saudara akan dihubungkan dengan karir di suatu perusahaan tersebut, kemudian report laporan keuangannya dan sebagainya yang menceritakan isi dari perusahaan tersebut. Nah, semuanya bisa saudara sampaikan kepada jasa desain web tadi. Nah, jadi di sini menyewakan domain. Baik, kita lanjutkan. Affiliate marketing yaitu adalah reseller. Jadi gampangnya begini. Saudara punya website. Website saudara itu sangat dikenal. Tapi kalau lebih gampangnya lagi, kita begini aja deh. Misalkan saudara punya Instagram. Nah, kebetulan followernya saudara itu ribuan. Karena banyak follower, maka saudara akan menerima endorsement dari sebuah produk. Nah, produk itu ketika kalau saudara akan iklankan di Instagram saudara, misalkan kalau di beranda, ya nanti bayarnya sekian. Tapi kalau hanya di update, nah nanti sekian dan sebagainya, tergantung kesepakatan di awal terhadap yang punya produk. Saudara mau di kontrak seperti apa. Nah, itu besarnya biasanya bisa 50-50 atau mungkin langsung dibayar borongan. Nih saya iklankan jasanya, bayarnya segini. Nah, itu kalau jasa endorsement. Tapi kalau saudara sudah mungkin followernya jutaan, ya saudara yang menentukan. Seperti artis-artis itu, ketika kita akan minta tolong untuk mengiklankan produk kita, ya kita harus siap dengan tarif yang mereka tawarkan. Nah, itu karena mereka sudah mempunyai bargaining power. Nah, itulah kelebihan dari public figure. Nah, jadi yang dimaksud dengan affiliate marketing. Nah, untuk yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Bagi bisnis online yang dijalankan oleh seorang berstatus mahasiswa, maka cara promosinya dengan teman sekitar. Nah, ya saat ini kebetulan saudara masih mahasiswa. Apakah mungkin untuk menjalankan bisnis? Mungkin sekali. Bahkan ini adalah kesempatan emas saudara untuk mencoba peruntungan di dunia bisnis. Kenapa? Karena nanti kalau ketika saudara sudah lulus, itu targetnya sudah macam-macam. Yang pertama target untuk kapan bekerja,
target kapan mau lanjut sekolah lagi. Yang ketiga, target yang paling panas, kapan akan menikah. Nah, jadi sudah semakin banyak himpitan. Nah, mau bisnis kok kayaknya himpitannya terlalu kuat, ditambah lagi umur sudah tidak muda lagi. Nah, jadi buyar gitu loh. Nah, jadi kalau mau saudara menentukan bisnis, alangkah baiknya dimulai dari sekarang. Sebelum nanti sibuk dengan skripsi, sebelum nanti sibuk dengan kapan akan bekerja. Nah, jadi alangkah lebih baiknya trial error sekarang. Kalau berhasil, maka selamat, saudara sudah bisa masuk ke dunia bisnis. Kalau gagal tidak masalah, karena masih mahasiswa. Jadi sebenarnya waktu belajar itu kapan aja, lebih cepat lebih baik. Tapi kalau terpaksanya terlambat, maka kita gunakan asumsi tidak ada yang terlambat. Supaya apa? Kita selalu semangat. Jadi jangan sampai mengendorkan pemikiran sendiri. Misalkan, wah, sudah usia sekian masa harus bisnis, wah sepertinya sudah terlambat, dan banyak wah yang lainnya yang membuat kata-kata negatif sehingga membuat kita tidak bisa bergerak. Nah, jadi strateginya seperti itu. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Untuk resiko, jadi dari segi pemasaran itu biasanya jelas banyak produk serupa yang dijual lebih murah, saling banting harga. Seperti contohnya beginilah, bisnis kopi. Bisnis kopi, kenapa kopi Janji Jiwa dengan beraninya melemparkan harga 25.000 paling murah misalkan di pasaran, sementara di luar sana banyak yang menjual kopi cup dengan harga jauh lebih murah dibandingkan kopi Janji Jiwa. Dan bahkan kalau saudara mau berusaha sedikit, banyak resep minuman kopi Janji Jiwa yang bisa saudara download atau mungkin saudara lihat di YouTube. Bisa bikin sendiri. Bahkan mungkin biayanya jauh lebih murah dibandingkan kalau saudara beli di coffee shop. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kita rela dan mau membeli kopi yang harganya mahal? Nah, itu nanti dibahas di strategi pemasaran. Cuman saya beritahukan sedikit, yaitu adalah brand image dari sebuah produk. Nah, gimana caranya kita menciptakan brand image sehingga orang mau dan rela turut serta mempromosikan produk kita tanpa disuruh. Nah, nanti di mata kuliah yang lain, jadi nanti saya dianggap menganggap porsi mata kuliah orang lain. Nah, caranya banyak. Nah, kemudian terkena penipuan dari supplier atau pembeli. Nah, ditipu itu adalah hal yang sangat wajar, karena dengan ditipu kita bisa menjadi lebih tangguh dalam berusaha. Contohnya ketika saudara naik sepeda, dengan sering jatuhnya dulu saudara waktu kecil naik sepeda, maka timbul kewaspadaan dalam naik sepeda, sehingga kalau mau jatuh itu celahnya udah tahu, oh ini mau jatuh berarti saya harus menyeimbangkan badan. Ketika naik motor, ketika bannya tiba-tiba kempes, maka saya harus menyeimbangkan badan supaya badan saya tidak jatuh bersama motor. Nah, ketika kita pernah ditipu, berarti saudara sudah punya early warning system ketika nanti ke depan tiba-tiba akan ditipu lagi. Jadi saudara sudah tahu apa yang akan dilakukan. Jadi semakin banyak, saya nggak bilang semakin banyak sering ditipu. Jadi ya, misalkan pernah ditipu, harus cepat-cepat belajar gimana caranya biar besok tidak ditipu, yaitu dengan menciptakan mitigasi khusus untuk mencegah ditipu. Nah, jadi itu trik-triknya. Kalau dari segi produk, ada pembeli yang tidak melunasi barangnya, yaitu adalah pembeli yang ngemplang. Biasanya ini yang beli adalah sahabat kita sendiri. Mentang-mentang yang beli itu teman, mentang-mentang belinya ke tempat teman, bayarnya bisa bilang besok ya. Tuh. Ketika ditagih, tarsok, ntar besok. Dan kadang ketika kita akan menagih, malah yang hutang lebih galak daripada yang diutangin. Ketika kita akan menagih ke teman, malah temennya yang lebih galak dibanding kita. Nah,
atau mungkin temannya punya ilmu menghilang, jadi ketika kita akan datang tiba-tiba sudah nggak ada. Nah, jadi gitu. Nah, jadi macam-macam. Caranya gimana? Nah, seperti yang saya lakukan di pertemuan kemarin, tagih dengan jasa online. Saudara kan sudah punya aplikasinya. Tagihlah lewat SMS, tidak digubris, tagih lewat media sosial. Nggak digubris lagi, tagih lewat beranda media sosial supaya semua orang tahu kalau orang tersebut sudah hutang sama saudara. Nah, banyak cara lah gitu, memitigasi risiko supaya tidak terjadi kerugian piutang. Nah, kemudian yang dari segi produk yaitu supplier tidak mengirimkan barang yang dipesan. Nah, ini biasanya suppliernya ingkar janji atau suppliernya malah membawa lari uang kita, atau mungkin suppliernya menganggap enteng. Menganggap enteng gimana? Wah, tokonya kita ini sepi, jadi kalau kita pesan tidak lekas-lekas orang suppliernya datang. Karena apa? Wah, paling juga suppliernya anggap paling sampai sana juga barangnya lama, sana itu perputaran barangnya sedikit. Nah, itulah seharusnya supplier yang semacam itu jangan saudara teruskan kerjasamanya, karena yang namanya komitmen antara supplier dan kita distributor begini ini nggak boleh ada namanya prasangka buruk, namanya rezeki itu tidak ada yang tahu. Nah, jadi komitmen kita sebagai supplier seharusnya ketika ada pesanan langsung kita prioritaskan berdasarkan jarak. Misalkan kita akan mengirim ke kota A tapi kita ngelewatin kota B, ya udah mampir dulu ke kota B, yaitu namanya hubungan baik. Nah, jadi itu ya tata etika bisnis yang tidak tertulis antara supplier dengan distributor. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kelebihan dan kelemahan bisnis online. Kalau kelebihannya ada 5 seperti yang saudara baca. Jadi tidak terikat tempat dan waktu. Nah, tidak terikat tempat dan waktu ini ya jelas. Saudara mau ngiklan jam berapapun tidak masalah. Seperti contohnya saya ini juga upload video tengah malam tidak masalah. Apakah mengganggu tidur saudara? Ya tergantung saudara nyalakan notifikasinya enggak gitu. Kalau dia nyalakan notifikasinya ya mungkin bunyi kling gitu tiba-tiba, wah Pak Eki lagi ngirim ini materi YouTube. Nah, kelebihannya gitu. Jadi misalkan saudara sekarang saya tidur pun saudara mau nonton jam berapapun ya artinya video saya naik. Nah, misalkan saudara iklan di Instagram. Nah, saudara iklan di Instagram kemudian iklannya itu ada berbau-bau endorsement. Nah, saudara tidur tiba-tiba ada yang melakukan pesanan walaupun saudara balasnya besok pagi, ya artinya tidak terikat tempat dan waktu. Apakah yang pesan satu kota? Ya mungkin bisa luar pulau juga. Kemudian pangsa pasar yang luas. Artinya apa? Kalau misalkan sekarang mahasiswa, pangsanya adalah temannya sendiri. Tapi kalau dengan online, saudara tidak kenal dengan calon pembeli saudara. Bahkan mungkin orang di ujung pulau Indonesia Timur yang saudara tidak kenal, tapi itu baca iklan saudara misalkan, itu bisa jadi potensial customer saudara. Nah, kemudian yang ketiga itu jelas lah, itu efektif. Kemudian yang keempat, modal dan biaya operasional yang relatif kecil. Kecil banget. Kenapa saya bilang kecil banget? Coba saudara sekarang riset berapa biaya iklan di media elektronik atau media cetak. Coba berapa? Misalkan nih, kita iklan koran. Untuk satu kolom bayarnya 100.000 atau 200.000 yang tayang 3 hari. Coba bayangin, cuman 3 hari biayanya berapa? Kurang lebih 100 sampai 200.000. Setelah 3 hari gimana? Take down. Iklannya tidak akan dipasang lagi. Media elektronik, misalkan radio, dibayar, ya mungkin saudara mau diomongin sama penyiarnya kapan? Sehari kah? Seminggu atau sebulan? Setelah itu selesai. Tapi kalau media online, selamanya, selama saudara masih sering eksis atau saudara sering spam atau sering buzzer ke beberapa blog dan konten media sosial yang lainnya, selama itulah
iklan saudara akan terus dilihat oleh potensial customer saudara. Nah, misalkan saudara punya produk sendiri, punya brand baju sendiri, atau brand busana muslim sendiri, saudara iklankan di Instagram. Itu bisa sampai kapanpun kalau tidak saudara take down, akan tetap nempel di situ. Nah, tergantung kita sering melakukan kegiatan iklan sendirinya enggak. Maksudnya begini, saudara introduce dong, saudara sharekan ke beberapa teman-teman, oh ini loh saya jualan. Nah, kemudian di komentar orang, saya juga jualan ini loh. Nah, saudara sering rajin masuk ke komentar artis-artis, saya jualan ini. Nah, jadi iklan saudara itu akan dilihat dengan cara saudara juga proaktif juga, dengan cara masuk ke komentar, saudara kirim link ke tempat orang lain, atau mungkin dari teman ke temannya, ini ada link jualan, lalu menjadi sebuah promosi yang dari berantai satu ke tempat yang lainnya. Nah, itu tergantung saudara. Bayar enggak, sangat murah gitu loh. Nah, jadi efektif dan murah. Itu kelebihan bisnis online. Tergantung kita mau mulai enggak, atau mungkin malah malu enggak kira-kira untuk mempromosikan produknya sendiri. Nah, itu tergantung niat. Nah, jadi untuk kelemahan ini rawan penipuan itu jelas lah. Tidak hanya bisnis online, bisnis apapun, bahkan untuk masuk ke perguruan tinggi pun itu rawan penipuan. Ada yang namanya calo lah, ada yang namanya menjual barang, misalkan tiba-tiba jadi supplier, ternyata produknya adalah produk yang murahan, yang gampang rusak. Nah, itu banyaklah penipuan itu ada di mana-mana. Tergantung kitanya ini aware nggak terhadap suatu sinyalemen khusus yang kira-kira itu akan menjadi potensi penipuan. Rawan hacker, wah ini ya jelas, tapi ini terlalu jauh. Biasanya untuk produk-produk yang sangat laris banget, kemudian retensi dari viewernya, retensi dari banyaknya orang nanya, itu memperlihatkan bahwa produk saudara itu menjadi pusat perhatian. Nah, maka bisa menjadi rawan hacker. Tiba-tiba akun saudara dibajak, tidak bisa buka. Nah, ini salah satu ancaman bagi sebuah bisnis yang sudah sangat dikenal sekali. Nah, jadi kelemahannya ini, wujud barang yang ditawarkan di dunia maya biasanya banyak komplain. Saya sudah sangat sering membeli barang, misalkan baju atau celana, yang ketika dilihat itu dipakai sama modelnya itu kayaknya bagus banget, tapi giliran sampai rumah bahannya panas, kemudian jahitannya tidak rapi gitu loh. Apakah hanya cocok dipakai modelnya saja? Wah ya, enggak tahu juga, ini mungkin strategi marketing atau mungkin dia clickbait juga, saya enggak tahu gitu loh. Nah, kadang yang lebih parah, teman saya membeli baju dipakai itu kelihatan slim fit gitu oleh modelnya. Giliran kayak rumah, ternyata bajunya besar banget gitu. Entah salah kirim ukuran atau teman saya yang terlalu kurus. Nah, jadi macam-macam lah. Atau mungkin pernah saya pengalaman beli juicer, dipakai 3-4 kali ngejus, karena itu namanya mini juicer, jadi bisa anywhere, anytime, dimanapun, tanpa listrik, tinggal menggunakan batu baterai, saya bisa jus buah dimanapun. Nah, baru 4-5 kali make, besoknya udah rusak, pisaunya sudah tidak bisa memotong dengan sempurna. Ya mau komplain gimana gitu loh. Jadi ya resiko lah, ini resiko kita sebagai pembeli online harus siap mendapatkan barang yang tidak sesuai ekspektasi. Maka ya kadang saya juga harus berpikir 2 kali, kira-kira trusted nggak tokonya. Nah, atau mungkin kita belinya di marketplace yang ada vendornya, mungkin contohnya ya seperti Bukalapak, kemudian Shopee dan sebagainya. Marketplace itu yang mana mereka mengutamakan kepuasan pelanggan. Kenapa mengutamakan? Karena kita bayarnya ke pihak ketiga dulu.
Misalkan barang sudah sampai, itu uangnya belum diterima sama penjualnya, masih ditahan sama pihak vendor. Nah, ketika kita komplain, maka uangnya akan dikembalikan ke kita. Kalau kita oke, saya terima, maka uangnya baru dikirimkan ke penjualnya. Nah, ini mungkin menjadi sedikit lebih terpercaya. Nah, ini berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran online. Semoga bisa menjadi pembekalan saudara untuk menjadi insan yang lebih sukses dan tidak tergantung kepada mata pencaharian yang ikut orang. Mulailah dari sekarang untuk menciptakan lapangan kerja sendiri yang sesuai dengan passion saudara, yang sesuai dengan hobi saudara. Kalau tidak dicoba sekarang, kita nggak akan pernah tahu apakah kita bisa berhasil apa tidak. Nah, kalau memang tidak punya passion untuk bisnis, ya tidak apa-apa. Namanya juga tidak passion, ya artinya tidak masalah. Tapi yang jelas seperti yang saya tulis, langkah besar Anda esok, sesukses apapun besok, ditentukan oleh langkah kecil Anda saat ini. Jadi apa yang saudara lakukan saat ini menjadi penentu di masa depan esok hari. Kalau hari ini susah, saudara bersusah payah untuk meraih cita-cita, yakinlah besok saudara akan memetik dari hasil kerja keras yang dilakukan hari ini. Baik saudara, terima kasih saudara sudah mengikuti materi online saya. Jangan lupa tinggalkan komentar, tuliskan nama dan NIM saudara, dan silakan saudara like video ini supaya video ini dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi channel pendidikan yang bisa memberikan energi positif bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.